Baiklah, sekarang kita akan masuk ke hukum Biot-Savart. Nah, pada hukum ini itu kita bisa mencari besar dari medan magnet yang berasal dari arus yang konstan atau steady current tersebut. Jadi, hukum Biot-Savart ini itu analoginya sama dengan hukum Coulomb pada elektrostatis. Jadi, kalau hukum Coulomb itu kan kita mencari dua ya, gaya Coulomb dan juga besar dari kuat medan magnet. Nah, pada magnetostatis, kalau untuk mencari gaya magnet kita pakai hukum gaya Lorentz, dan kemudian untuk mencari besar dari medan magnet kita mempergunakan hukum Biot-Savart. Jadi hukum Biot-Savart itu seperti apa? Kalian perhatikan di sini. Seperti yang sudah Ibu katakan bahwa ketika ada arus yang mengalir, maka di sekitarnya itu akan timbul suatu medan magnet. Jadi kita misalkan pada titik ini, titik yang Ibu gambarkan di sini, ingin mencari besar dari medan magnet yang berada pada titik ini, maka di sini dari kabel dengan panjang L ini kita ambil titik sampel, sama ya seperti pada medan listrik. Kita ambil titik sampel dari kabel yang dialiri arus tersebut, kita sebut sebagai DI. Nah, lalu kita ukur jarak antara sampel tadi ke titik yang mau kita ukur kuat medan magnetnya. Jarak tersebut kita sebut sebagai vektor R. Ini vektor ya, berarti dia punya besar. Jadi besarnya itu adalah si R dan mempunyai arah. Arahnya itu adalah R topi. Dengan demikian, rumusan untuk mencari kuat medan magnet di titik ini itu menjadi sama dengan mu0. Mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Kalau pada kuat medan listrik kita mengenal permitivitas, kalau pada medan magnet itu permeabilitas dan ruang hampa besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Newton per ampere kuadrat. Dibagi dengan 4pi, kemudian integral dari kuat arus, ini ya, kuat arus yang mengalir pada kabel yang menyebabkan medan magnet tadi, dikali dengan jarak dari si sampel dengan tempat yang mau kita ukur medan magnetnya, vektor satuannya dibagi dengan besar jarak dari titik sampel ke tempat yang mau diukur medan magnetnya, dikuadratkan. Integralnya itu terhadap dl. Artinya di sini, karena kita memiliki arus yang mengalir sepanjang L dan kita ambil titik sampel, kita integralkanlah dia terhadap dl. Kalau misalkan yang lalu kita katakan bahwa kuat arus listrik itu dia bukan besaran vektor, makanya bisa kita keluarkan. Sehingga mu0 kali I per 4pi integral dari siapa yang ada di sini itu adalah si dl-nya, kita buat dia sebagai vektor, dialah yang dikali cross-kan dengan si r-nya, karena dua-duanya ini sama-sama jarak. Jadi ini lebih bagus kalau kita yang kalikan secara cross, antara jarak dengan jarak. Ini jarak yang ditempuh oleh muatan atau arus, dan ini jarak dari titik sampel ke tempat yang mau diukur, dibagi dengan r kuadrat. Jadi analogikanya itu seperti hukum Coulomb yang Ibu katakan tadi. Satuan dari kuat medan magnet itu adalah Tesla, kalau satuan CGS-nya itu Gauss, dan 1 Tesla itu 10 pangkat 4 Gauss. Tetapi sekarang kita akan melihat perbedaan simbol-simbol yang dipergunakan antara buku Griffiths dengan buku Administer. Sorry, ini S ya. Nah, jadi pada buku Administer, kalau kalian buka, itu hukum Biot-Savart-nya itu menggunakan simbol vektor H. Bu, kenapa kita membahasnya dengan simbol vektor B, sedangkan pada buku Administer itu dia simbolnya vektor H. Jadi kalau pada beberapa textbook, contohnya di sini Administer, kuat medan magnet itu disimbolkan dengan H. Seperti ini. Karena memang kalau kita mempergunakan B, kita tuh bergantung pada bahan di daerah kita menghitung kuat medan magnet tersebut. Jadi kalau B itu tergantung bahan, kalau H itu tidak. Makanya beberapa textbook itu dia menyimbolkan kuat medan magnet itu dengan H, karena dia tidak mau mengikutkan adanya faktor bahan di dalam perhitungannya. Sedangkan kalau kita pakai B, kita mengikutkan faktor bahan. Makanya di sini ada muncul
mu0, di mana mu0 ini kan menunjukkan sekarang bahannya adalah ruang hampa atau udara yang dianggap ruang hampa. Nah, kalau bahannya berbeda berarti ini juga berbeda. Sedangkan kalau misalkan pada buku administer, B sendiri itu juga ada ya, itu ada dan didefinisikan sebagai kerapatan fluks magnetik atau pada textbook yang lain itu sering juga disebut sebagai induksi magnetik. Jadi yang mana yang benar, Bu? Pendefinisian ini atau pengalamatan istilah ini sebenarnya tidak ada yang salah, hanya saja tergantung kepada di mana kalian belajar dan kalian pakai. Perhitungannya itu semua sama, karena kan kita berbicara bahasa matematika ketika menghitung, sehingga apapun definisi ataupun istilah yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk suatu simbol, tetap saja perhitungan matematikanya itu sama. Di sini kenapa Ibu pilih dia yang B? Karena yang pertama itu lebih memudahkan kalian. Kalian belajar di SMA itu pasti pakainya B, bukan pakai H. Kemudian yang kedua, persamaan Maxwell itu juga memakai B, bukan H sebagai kuat medan magnet. Nah, untuk kalian lebih paham lagi, analogikannya seperti ini ya. Kalau pada elektrostatis itu kalian mengenal dua variabel ataupun dua besaran, yaitu kuat medan listrik yang disimbolkan dengan E dan ada yang disimbolkan dengan D, yaitu rapat fluks listrik. Masalahnya kalau untuk elektrostatis orang semua memakai simbol E, tidak ada yang memakai simbol D untuk kuat medan listrik, di mana D itu adalah epsilon 0 dikali dengan kuat medan listrik. Sebenarnya pada magnetostatis B ini itu sama dengan si D. Kalau D itu dia kan bergantung bahan ya. Bedanya dengan kuat medan listrik, D itu bergantung bahan. Sama, B itu pada kuat medan magnet bergantung bahan, sedangkan H itu tidak bergantung bahan. Kalau secara analogi mungkin ini yang sama. E dengan H itu sama. Berarti kan kalau ini kuat medan listrik, ini seharusnya kuat medan magnet. Sedangkan kalau ini rapat fluks listrik, maka ini seharusnya kita sebut sebagai rapat fluks magnet. Kebanyakan textbook itu dia mempergunakan B dan mengistilahkannya sebagai kuat medan magnet, bukan H. H itu tetap dibaca dengan H. Ini kalau kalian ingin membaca lebih lanjut tentang perdebatan ini seperti apa, kalian bisa baca di buku Griffiths di halaman 271. Di situ dijelaskan dengan sangat detail.